Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Lerian, Mbak Eni di channel Lerian. Hari ini saya nggak ngapa-ngapain, cuma saya sama Mbak Eni ngomongin masalah stroke ini. Istri saya ini sudah hampir 16 tahun mengalami penyakit stroke. Bagi para yang stroke juga, nomor satu, jangan pernah bersedih hati atau berkecil hati karena keterbatasannya. Terus semangat. Dan yang kedua, obat paling mujarab adalah dukungan dari orang terdekat, keluarga. Nomor satu itu keluarga harus selalu mensupport, walaupun mereka di dalam kekurangan, mereka dalam keterbatasan, tapi sebenarnya mereka semua itu tetap berusaha. Sebenarnya hanya saja terbatas. Mungkin yang paling nggak disukai adalah merepotkan. Kalau Mbak Heni ini keterbatasannya itu satu, aktivitasnya, dan yang kedua pola pikirnya. Mungkin seperti kayak anak-anak, nggak dewasa sama sekali, tapi harus diterima karena obat nomor satu adalah perhatian dari orang yang terdekat. Terus yang kedua itu obat paling mujarab itu dari diri sendiri orang yang mengidap stroke. Jangan merasa kecil hati, jangan merasa tidak berguna. Yang tadi nomor satu, dukungan orang terdekat. Mereka juga bisa berkreasi sebenarnya, seperti Mbak Heni ini. Dia sebenarnya berusaha, walaupun terkadang down, tapi saya tetap selalu mendukung, harus semangat. Karena di saat mereka ini dalam keadaan terpuruk, yang mampu menolong mereka ini ya orang terdekat. Kalau Mbak ini saya. Nah, ujian saya hanya satu sebenarnya, sabar dan menerima kekurangan apapun. Tips dari saya bagi yang pasangan sudah berkeluarga kayak saya, yang mungkin kejadiannya mirip seperti kami, kekuatannya itu satu, ingat sama anak. Kebahagiaan mereka ada di tangan kita. Kalau kita hancur, anak kita yang jadi korban. Ingatlah masa dulu masih berpacaran. Ingat kan waktu masih berpacaran, mesra-mesranya, terus semangatnya untuk selalu berdekatan terus. Kalau jauh sedikit rindu, ingatlah momen waktu pertama kali bertemu, terus janjian di mana, di lokasi mana, terus kesulitannya apa saat kita berhubungan atau berpacaran. Pasti ada kendala. Di situ yang membuat kekuatan cinta. Wah, cinta lagi. Wis tuwek barang ngomong cinta barang. Itulah yang akan memperkuat hubungan. Ingatlah masa lalu di saat kita masih berpacaran. Memori itu bisa memperkuat hubungan dan juga bisa
jadikan obat untuk si penderita stroke. Jangan terlalu dibebani sesuatu yang berat. Kayak istri saya kalau lagi beban berat keluarga, dia merancau, kelakuannya ini nggak wajar, malah merepotkan saya sudah mikir kebutuhan, mikir ini mengganggu terus. Kadang saya juga, tapi saya kembali lagi bahwa saya menyayangi dan mencintai dia seperti saya mencintai waktu pertama bertemu. Ini Mbak Eninya biar ngomong untuk para penderita stroke juga. Semangat, terus tetap olahraga Untuk menjadi lebih berguna, tipsnya bagaimana Mbak Eni? intinya semangat. Pokoknya semangat. Maksudnya jangan selalu merasa teman-teman yang menderita stroke merasa tidak berguna. Pasti ada kelemahan, pasti ada kelebihan. Itu sudah hukum alam. Sebaliknya, ada kelebihan pasti ada kekurangan. Jadi jangan pernah menyerah. Terus percayalah bahwa orang di sekitar kita itu menyayangi kita. Kalau merasa teman yang menderita stroke bahwa dia merasa tidak disayangi, itu salah. Itu malah menjadikan penyakit, beban, stres, terus akhirnya semakin parah. Jadi selalu positif thinking, selalu berpikiran positif, selalulah berpikiran baik. Itu tip keberapa tadi? Keempat, selalu berpikiran baik. Terus kelima, seringlah jalan-jalan ya Mbak Eni, melihat alam, walaupun nggak ke laut, walaupun nggak ke tempat wisata, tapi berjalan-jalan untuk mendapatkan sinar matahari, juga melihat sekitar seperti bunga, seperti rumput bergoyang. Itu hal positif, walaupun nggak terasa, tapi itu bisa menyembuhkan atau bisa dibilang relaksasi. Nah, ya seperti ini bisa, ini obat stroke ini bisa. Melihat anak seperti ini bisa tertawa bersama, itu juga obat. Mungkin nggak seperti obat dokter yang harganya jutaan terus langsung sembuh. Nomor satu itu yaitu dukungan dari orang sekitar. Terus untuk kepada yang sembuh, mohon di situ dukung pasangan Anda. Jangan malah engkau tinggal. Seandainya posisimu di situ, seandainya kamu yang menderita terus kamu ditinggal, gimana rasanya? Mungkin berpikiran untuk apa piring kotor, pasti harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, cari yang baru. Jangan pernah melakukan hal seperti itu. Sebenarnya mereka yang menderita stroke itu berusaha untuk menyayangi kita. Cuma kita saja yang nggak melihat atau menutup mata. Mungkin kalau laki-laki, mungkin kalau melihat wanita lain yang sembuh atau yang seksi atau yang hot, itu lebih menjanjikan atau lebih menjanjikan kebahagiaan, atau itulah sebenarnya. Tapi perasaan nggak kalah sama orang yang menderita. Sebenarnya mereka
nggak berani ngomong mungkin, atau mereka merasa kecil hati jadi nggak berdaya lah intinya. Nomor satu, bagi yang pasangan yang sembuh, jaga mereka, jangan engkau sekali-kali meninggalkan mereka. Mungkin kesenangan itu sementara, tapi seandainya, ini yang saya pegang dari awal sampai sekarang, seandainya Tuhan membalik kita, orang yang mengidap stroke itu sembuh dan kita yang menjadi stroke. Kalau kita berbuat baik dari awal, seandainya kita yang dibuat sakit, dia yang sembuh tadi bisa merawat kita. Tapi kalau kita tidak melakukan hal itu, kita semena-mena, seandainya kita dibalik kita yang menjadi stroke dan orang yang stroke tadi menjadi sembuh, kita akan tahu betapa sakitnya, betapa sedihnya, betapa berputus asanya kita. Makanya bagi teman-teman subscribe, ingat, jangan sakiti orang yang lagi menderita. Seandainya Tuhan mengangkat orang yang menderita tadi menjadi orang yang lebih baik dan kita yang jatuh, mereka lah yang akan menolong kita. Makanya saya 15 tahun tetap menyayangi istri saya. Dan untuk keluarga atau orang tua, jangan engkau menilai anak-anak kalian yang satu tidak berguna dan yang satu berguna. Dan bagi orang tua melihat anak yang lebih berguna, jangan, dukung mereka, tetap dukung mereka, karena suatu saat anakmu yang tidak berguna pasti akan menjadi berguna. Dan untuk saudara-saudaranya, mungkin mereka sekarang ini nggak berguna, tapi entah suatu saat Tuhan akan membalikan mereka menjadi berguna dan akan membantu kalian. Kepada teman subscribe, entah itu mempunyai kejadian sama, jangan sekali-kali membuat menderita mereka, karena mereka juga punya hati, hanya saja raganya yang nggak bisa. Tapi seandainya mereka menjadi sembuh, mereka akan menjadi orang yang luar biasa. Mereka akan tahu siapa tadi yang membantu dia dan tidak, karena mereka hatinya itu seperti bank. Di situ tersimpan memori orang-orang yang peduli sama dia. Dan di saat dia sembuh, bunga-bunga deposito itu keluar semua untuk mereka yang membantu dia. Jangan pernah sia-siakan mereka. Ingatlah waktu masih bernostalgia dengan mereka saat masih sembuh. Dan untuk yang pendeta seperti saya, jangan pernah mengeluh, jaga pikiran, jangan pernah merasa kamu tidak berdaya. Tuhan tidak pernah membuat makhluk satupun yang tidak berguna, pasti berguna. Kalau kamu tidak percaya, berarti kamu tidak percaya dengan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membuat sesuatu pun tidak berguna, pasti ada gunanya. Jangan berkecil hati bagi pengidap stroke atau penyakit akut yang lain. Kalian masih berguna. Kalian adalah makhluk Tuhan paling indah. Bersyukurlah dan selalu dekat dengan Tuhan. Seandainya pun di dunia ini nggak ada orang satu pun yang menyukai kamu, hanya satu yang nggak pernah meninggalkan kamu, yang nggak pernah
meninggalkan atau menyayangi kamu, tidak mempedulikan kamu, hanya satu: Tuhan selalu ada, selalu menyertai, selalu melindungi, selalu mencukupi untuk kamu. Kalaupun kamu lagi down atau kamu lagi menyerah, ingat satu hal: seandainya di dunia ini nggak ada yang membantumu, siapa lagi kalau bukan dirimu sendiri? Kamu sendiri. Bangkitlah kamu, berdirilah kamu. Kamu boleh menyerah, tapi tidak sekarang. Berjuang, semangat. Jangan hanya kau menangis, jangan kau mengeluh, tapi bangkitlah kamu. Mungkin cukup sekian dulu. Ini istri saya nangis ini.